Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengupas soal dari buku PH Hot untuk kompetensi sudut-sudut berelasi ya. Melanjutkan dari perbandingan trigonometri yang sudah dibahas sebelumnya. Nah, di dalam trigonometri itu ada yang namanya relasi sudut ya. Ada relasi sudut, di mana di sini relasi sudut itu adalah untuk menjembatani nilai-nilai trigonometri yang di atas 90 derajat. Maka di situ memerlukan yang namanya relasi sudut. Nah, di dalam bidang kartesius untuk perbandingan trigonometri ini dibagi menjadi 4 kuadran ya kan. Jadi ada kuadran 1, kemudian kuadran 2, kemudian kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, kuadran 1 itu semua nilai trigonometri positif. Semua nilai di kuadran 1 positif. Kenapa? Karena kuadran 1 kisaran sudutnya 0 sampai 90 derajat. Berarti ini sudut-sudut istimewa 0 sampai 90 derajat. Kemudian di kuadran kedua, itu yang positif hanya perbandingan sinus. Jadi yang positif hanya nilai sinus dan kebalikannya. Kuadran kedua itu 90 sampai 180. Kemudian kuadran ketiga, nilai yang positif itu hanya tangen dan kebalikannya, kotangen. Itu karena 180 sampai 270 itu adalah kuadran ketiga. Kuadran keempat hanya cos yang positif. Hanya cosinus yang positif dan kebalikannya. Kuadran keempat itu 270 sampai 360. Jadi kalau ada pertanyaan berapa sin 300, nah yang positif hanya cosinus. Sedangkan hanya cosinus, sinus tangen dan kotangen, dan yang lainnya yang selain cosinus itu negatif. Nah, itu nilai-nilai trigonometri di berbagai kuadran. Kemudian di dalam menentukan relasi ada istilah fungsi tetap, fungsi berubah. Nah, biasanya fungsi tetap itu kelipatan 90-nya itu genap. Jadi misalkan 180, 360 itu berarti fungsi tetap. Artinya sinus tetap sin, cos tetap cos, tan tetap tan. Lalu kalau kelipatan sinus 90-nya itu ganjil, 90, 270 dan seterusnya, itu fungsi berubah. Sin jadi cos, cos jadi sin. Oke, kita ambil contoh misalkan yang di sini poin 1. Poin 1 di sini adalah tangen 90 plus theta 2. Nah, 90 plus itu berada di kuadran kedua. Karena kalau 90 plus ini itu ada di kuadran kedua. Nah, nilai yang di kuadran kedua itu yang positif hanya sinus. Berarti tangen itu negatif. Nah, 90-nya kelipatan 1. Kelipatan ganjil berarti fungsi berubah. Jadi cos. Cos theta 2. Fungsi berubah 90 plus negatif karena di kuadran kedua. Lalu nilai theta itu di sini dikatakan theta 2 sama dengan theta. Berarti ini sama dengan min cos theta. Jadi tangen 90 plus theta 2, tangen 90 plus theta 2 itu senilai dengan kotangan ya, bukan cos. Kotangan dari theta 2 atau kotangan theta dalam hal ini karena theta 2 sama dengan theta. Nah, jadi tangen 90 plus menjadi kotangan theta 2 atau dalam hal ini kotangan theta. Nah, berarti pernyataan 1 benar. Nah, jadi 1 benar. Kemudian pernyataan 2. Pernyataan 2 sinus 90 plus. Sinus 90 plus 2 juga demikian. Sinus 90 plus ada di kuadran kedua. Sinus positif. Tapi fungsi berubah, sin jadi cos. Cos theta 2 atau cos theta. Nah, ternyata pernyataan yang kedua
minus sinus. Itu berarti salah. Jadi pernyataan 2 salah. Lalu pernyataan 3. Cos 180 min theta 3 itu ada di kuadran kedua. Nilai cos di kuadran kedua itu negatif. 180 min adalah fungsi tetap. Berarti tetap cos. Cos theta 3 tentunya. Karena theta 3 sama dengan theta, berarti ini sama dengan min cos theta. Nah, ternyata pernyataan 3 tidak demikian. Di sini min sin theta. Ini pernyataan yang salah. Harusnya sama dengan min cos theta. Kemudian pernyataan keempat. Pernyataan keempat adalah sin 180 plus theta 3 itu ada di kuadran ketiga. 180 plus itu di kuadran ketiga. Nilai sin itu negatif. Fungsi tetap karena 180 plus. Berarti fungsi tetap sin. Jadi sin theta 3. Nah, sin theta 3 karena theta 3 sama dengan theta, berarti ini sama dengan min sin theta. Nah, di sini sin theta, berarti ini salah. Lalu pernyataan 5 bahwa kotangan 270 min theta 5 ya. Itu berarti dia letaknya ada di kuadran ketiga. Kotangan di kuadran ketiga positif. Ini adalah positif. Fungsi berubah 270 min. Berubah jadi tangan. Theta 5. Karena theta 5 sama dengan theta berarti plus tangan theta. Jadi kesimpulannya kotangan 270 min theta 5 identik dengan tangan theta. Nah, ini berarti benar. Nah, berarti pernyataan 1 sampai 5 yang benar adalah hanya 1 dan 5 saja yang benar. Berarti jawabannya adalah B. Bisa dipahami? Berikutnya. Nilai perbandingan trigono berikut yang bernilai negatif. Oke, berarti kita harus paham tentang letak sudut. Nah, letak sudut 100 itu ada di kuadran kedua. 150 kuadran kedua, 175 kuadran kedua, 250 kuadran ketiga, 300 kuadran keempat. Berarti pastikan bahwa ini adalah kuadran kedua. Berarti dia negatif. Benar. Nah, di sini yang ditanya yang tidak negatif. Kotangan 150 kuadran kedua, negatif. Tangan 175 di kuadran kedua, negatif. Kosekan itu sepersin di kuadran ketiga negatif. Sekan itu seperkos di kuadran keempat positif. Nah, berarti yang tidak negatif artinya positif. Berarti jawabannya adalah yang E. Bisa dimengerti? Berikutnya. Bentuk trigonometri yang senilai dengan tangan 135. Oke. Tangan 135 itu adalah negatif. Nah, jadi kita pastikan dulu tandanya nih. Tangan 135 itu negatif. Nah, sekarang yang positif negatif dulu. Sinus 90 positif. Kosekan itu sepersin, positif. Kotangan positif. Kotangan 335 ini negatif. Nah, kemungkinan yang D. Cos 360 positif. Nah, jadi yang senilai itu adalah yang D. Kotangan 315. Nah, sekarang kita buktikan benar nggak nilainya sama. Kan baru tandanya nih. Nah, sekarang tangan 135 itu. Kalau ditanya berapa nilainya. Kalian bisa menggunakan fungsi tetap 180 min 45. Ini berarti tan tetap tan. Ini identik dengan min tangan 45. Kenapa min? Karena di kuadran kedua. Tangan 45 adalah 1. Jadi jawabannya min 1. Nah, sekarang yang poin D, kotangan. Kotangan 315. Kotangan 315 bisa menggunakan fungsi berubah misalkan. 270 plus.
Plus berapa? Plus 35. Plus 45. Berarti fungsi berubah. Kotangan jadi tan. Di kuadran keempat negatif. Jadi tan. 45. Nah, kan sama nilainya. Bisa dipahami? Berikutnya. Perhatikan pernyataan berikut. Pernyataan yang benar adalah nomor berapa? Oke, berarti ini kita pastikan nilainya sama atau tidak. Nah, berarti kita harus menyatakan bahwa 140 itu kuadran kedua. Kuadran kedua negatif. Sedangkan ini positif. Berarti ini salah. Berikutnya, sin 110 itu positif. Kotangan cos 160 itu negatif ketemu negatif. Oh, ini berarti kemungkinan benar. Kita cek. Kemudian sekan 120 itu, sekan itu seperkos. Ini negatif. Sedangkan sekan 230 di kuadran ke-3 juga negatif. Nah, berarti nanti kita cek. Kemudian, karena tandanya sama. Kosekan itu sepersin. Ini negatif. Sekan 320 itu seperkos. Ini positif. Nah, berarti yang perlu kita cek hanya 2 dan 3. 4 dan 1, tandanya aja beda. Berarti kemungkinan tidak sama. Nah, kita cek yang nomor I2. Sinus 110 itu bisa kita nyatakan dengan nilai sinus 180 min 70 kan. Berarti ini identik dengan fungsi tetap sin 70 positif. Kemudian sekarang min cos 160. Nah, cos 160 kita bisa gunakan 90 plus 70. Kenapa? Biar jadi sin. Sama enggak? Nah, 90 plus itu fungsi berubah. Jadi fungsi cos menjadi fungsi sin. Karena di kuadran kedua nilai cos negatif. Jadi min sin 70. Ternyata sama dengan sin 70. Nah, berarti ini sama. Jadi yang I2 benar. Kemudian yang I3. I3 nilai sebelah kiri adalah sekan. Sekan 130. Kita gunakan fungsi tetap. 180 min 50. Sekan itu seperkos. Seperkos di kuadran kedua itu negatif. Berarti ini negatif. Negatif sekan 50. Kemudian sekan 230. Sekan 230. Sekan 230 kita gunakan 180 plus 50. Di kuadran ketiga. Di kuadran ketiga nilai sekan itu seperkos. Itu negatif. Fungsi tetap. Sekan 50. Nah, ternyata ini sama. Jadi kesimpulannya nomor 2, 3, dan 2 sama. Jadi jawaban yang benar adalah hanya 2 dan 3. Bisa dipahami? Berikutnya. Hasil dari. Nah, kalau hasil dari itu sebaiknya menggunakan fungsi tetap. Artinya cos tetap cos, sin tetap sin, cos tetap cos. Nah, cuman tinggal lihat putarannya. Nah, di sini satu putaran itu 360. Jadi kalau misalkan ada sudut melewati 360, itu berarti sudah melewati satu putaran. Jadi satu putaran itu, kalau berlawanan arah jarum jam, itu satu putaran itu 360. 2 putaran berarti adalah 720. 3 putaran berarti melampaui dan seterusnya. Nah, di sini yang tertinggi kan 750. Berarti gunakanlah 750 itu menjadi sudut 2 kali 360. Jadi dia sudah 2 kali putar. Tapi masih ada sisa. 720 berarti ini 30. Jadi cos 750 identik dengan cos 30. Jadi dia ada di kuadran 1. Pas cos 30. Cos 30 adalah setengah akar 3 karena dia positif.
Kemudian sinus. Sinus 420. Sinus 420 itu identik dengan 360. Tapi masih ada sisa 60. Berarti ini identik dengan sin 60. Sin 60 adalah setengah akar 3. Kemudian kotangan. Kotangan 480. Kotangan 480 bisa kita rubah menjadi 360 ditambah 120. Berarti ini sama dengan kotangan 120. 120 masih di atas 90. Berarti kita rubah lagi. Misalkan kita rubah menjadi fungsi tetap. Jadi 180 min 60. Nah berarti karena di kuadran kedua nilai kotangan itu negatif. Jadi nilai negatif 60. Nah, negatif 60 itu untuk kotangan itu sama dengan tangan 30. Kalau kotangan. Kenapa? Karena di sini bisa menggunakan kotangan 90 plus 30. Berarti sama dengan min tangan 30. Tangan 30 itu berarti sepertiga akar 3. Nah, jadi kalau menggunakan fungsi berubah 90 plus namanya, plus 30. Jadi sama nilainya. Jadi dengan demikian, ini nilainya adalah min sepertiga akar 3. Nah, baru kita masukkan ke yang dipertanyakan. Berarti cos 750 itu identik dengan setengah akar 3. Kemudian sin 420 adalah setengah akar 3. Min kotangan 480 jadi plus sepertiga akar 3. Nah semuanya akar 3 nih. Berarti akar 3-nya bisa kita buang. Jadi setengah dibagi setengah tambah sepertiga. Nah karena per 2 dan per 3 kita kalikan 6 aja atas bawah. Kalikan 6 berarti 3. Kalikan 6 setengah itu 3. Kalikan 6 sepertiga itu 2. Jadi jawabannya adalah 3/5. Sehingga hasil akhirnya adalah 3/5. Bisa diikuti? Berikutnya. Diketahui cos A min 4/5. Tangan B 5/12. Jika A sudut tumpul dan B sudut lancip. Oke, kalau tumpul itu berarti lebih dari 90. Jadi kalau sudutnya tumpul itu berarti lebih dari 90. Nah ini itu yang disebut dengan sudut tumpul. Ini tumpul. Sedangkan lancip itu berarti kisaran 0 sampai 90. Jadi kalau tumpul berarti lebih dari 90 tetapi kurang dari 180. Kalau lancip berarti 0 sampai dengan 90. Nah, kalau melihat dari kondisi kuadran, ini berarti kuadran kedua. Ini kuadran ke-1. Nah, jadi untuk nilai kosinus negatif, tapi untuk nilai yang lain bisa negatif, bisa positif. Nah, lihat konteksnya yang ditanyakan. Untuk kotangan A berarti nilainya harusnya negatif. Sedangkan untuk cos berarti positif. Untuk cos berarti positif. Nah, sekarang kita lihat nilai perbandingannya. Cos A itu adalah min 4/5. Nah, kalau kita menggunakan perbandingan D sami, maka yang dilihat angkanya saja. Tanda itu hanya untuk letak sudut kuadran. Jadi ini adalah sisi samping, ini sisi miring. Berarti sisi depannya adalah triplenya. 4, 5, 3. Sehingga untuk kotangan A juga nilainya negatif. Kotangan itu adalah S/D. Berarti negatif. Negatif 4/3. Itu kotangan. Nah sekarang yang sudut B. Sudut B adalah tangan B. Tangan itu adalah 5/12. Ini berarti sisi depannya, ini sisi sampingnya. Berarti miringnya triple. 5, 12, 13. Triplenya.
Yang ditanya adalah cos. Berarti positif juga karena di kuadran pertama. Cos itu adalah sa per mi. Sa-nya berarti 12, mi-nya 13. Nah, positif. Dengan demikian, yang ditanyakan adalah cos B dikurangi cos A. Cos B-nya berarti 12 per 13. Cos A-nya minus 4 per 3. Nah, jadi positif. Jadi 12 per 13 ditambah 4 per 3. Samakan penyebutnya. Berarti 12 kali 3, 36 ditambah 4 kali 13, 52 dibagi dengan 13 kali 3, 39. Jadi jawabannya adalah 88 per 39. Nilainya positif. Jadi 88 per 39. Bisa dipahami? Berikutnya, jika nilai X di antara 0 dan min pi per 3, nah min pi per 3 kalau belum familiar kita ubah dulu ke dalam sudut derajat. Berarti min 60. Cos X adalah 5 per 8P, nilai dari 2 tan X apa? Oke. Kalau lihat dari nilai sudutnya, min 60 itu sampai dengan 0 itu berarti ini ada di kuadran keempat. Kuadran keempat kenapa? Karena kuadran keempat itu kalau dia searah jarum jam, ini negatif sudutnya. Jadi ada di kuadran keempat. Kalau berlawanan jarum jam, searah jarum jam negatif. Kalau berlawanan jarum jam itu positif. Berarti 0 sampai 60 di kuadran 1. Tapi kalau min 60 berarti di kuadran kedua. Nah, untuk kuadran kedua nilai kotangan itu, nilai tangan itu berarti negatif. Maka jawabannya hanya mungkin A dan B. Yang lainnya positif, berarti keliru. Nah, berarti hanya fokus kita ke A dan B. Nah, sekarang berapa nilainya? Berarti gunakan perbandingan. Bahwa cos X positif 5 per 8P itu karena dia kuadran keempat, positif. Tapi kalau tangan berarti harus negatif. Nah, perbandingannya berapa? Di sini sisi sampingnya 5, sisi miringnya adalah 8P. Berarti sisi depannya pakai Pitagoras. Miring kuadrat dikurangi samping kuadrat. Jadi depannya adalah akar 64P kuadrat min 25. Itu depannya. Yang ditanyakan adalah dua tangan. Nah, tangan sendiri adalah min D per sa. Kenapa min? Karena kuadran keempat. Berarti min akar 64P kuadrat min 64P kuadrat min 25 per sa. Sa-nya 5. Yang ditanya adalah dua tangan. Berarti ya tinggal dikalikan 2. Jadi min 2 akar 64P kuadrat min 25 dibagi dengan 5. Jadi jawabannya adalah yang A. Bisa diikuti? Berikutnya. Pada segitiga ABC diketahui besar sudut B 75 derajat dan sudut A akar 3. Sin C berapa? Oke. Berarti ingat pada sebuah segitiga itu jumlah sudut itu harus 180. Jadi jumlah sudut pada segitiga ABC bahwa jumlah sudut A tambah B tambah C itu harus 180. Nah, sekarang kita punya nilai tangan. Tangan sudut A adalah akar 3. Karena dia segitiga, jadi nggak mungkin lebih dari 180. Maka tangan sudut yang hasilnya akar 3 yang kita pilih berarti yang di kuadran 1 aja, yaitu 60. Karena tangan A yang hasilnya akar 3 itu bukan hanya 60, bisa juga 240. Tapi karena sudut pada segitiga berarti kita ambil yang kecil, 60. Nah, dengan demikian, maka dari sini kita tambahkan bahwa sudut A sudah jelas 60,
Sudut B sudah jelas 75. Berarti sudut C sisanya. Sudut C adalah 180 dikurangi 135. Berarti sudut C adalah 45. Kalau 45 berarti sinus sudut C adalah sinus 45. Nah, sinus 45 berarti setengah akar 2. Jadi jawabannya untuk sinus C adalah setengah akar 2. Bisa diikuti? Berikutnya, perhatikan gambar. Sebuah sinar laser dibiaskan ke dalam air dengan sudut alfa. Oke? Terhadap garis vertikal seperti pada gambar. Ternyata sinar tersebut dibiaskan dengan sudut beta. Jadi kelihatannya seperti belok sini. Padahal sungguhnya adalah ke sini lurus. Dibiaskan menjadi beta dan garis vertikal tersebut. Jika kedalaman air 40 cm, alfanya adalah 60, betanya misalkan 15. Nah, jarak antara titik perpanjangan sinar laser ke sini dengan titik pembiasannya sini berarti ini. Oke, jadi kalau saya gambarkan, ini kalau diteruskan, katakanlah jatuh di titik A. Ini titik biasnya misalkan B. Nah, ini titik garis lurusnya itu adalah C misalkan. Nah, yang dipertanyakan itulah jarak antara titik perpanjangan sinar laser, berarti A, dengan titik pembiasan, berarti B. Nah, ini yang kita tanyakan. Oke, kita tuliskan di sini, berarti ada sudut yang sudah bisa kita tentukan. Nah, ini adalah titiknya, titik C, ini titik B, ini titik A. Yang mau kita tanyakan adalah X. Nah, sekarang sudutnya. Kalau ini 60 derajat, berarti kan ini pelurusnya. Yang 60 itu berarti yang ini. Ini juga 60 derajat. Nah, berarti ini 60 derajat. Karena ini patokannya berarti ini 30 ya, pelurus. Jadi ini pelurusnya yang ini 30. 60 berarti yang ini 60. Nah, karena ini 60, saya beri patok misalkan ini P, maka kita bisa gunakan tangan 30 itu, tangan 60 untuk mendapatkan informasi berapa CA. Nah, kalau ini misalkan sudut B-nya ini 15, berarti ini kan sisanya. Nah, sekarang kita gunakan tangan 60 dan tangan 15. Pada segitiga PCA, berarti kita gunakan tangan 60. Tangan 60 itu sisi depannya adalah CA atau AC. Depannya AC, sampingnya adalah PC. Berarti AC tetap AC per PC. PC-nya 40. Tangan 60 itu akar 3. Jadi AC per 40. Maka AC adalah 40 akar 3. Nah, ini AC. Persamaan 1. Yang kita mau cari adalah BA. Sedangkan AC adalah BC ditambah dengan BA. Nah, jadi kita butuh BA. Nah, sekarang kita cari BC. Berarti BC pada segitiga yang kecil. Pada segitiga PCB. Pada segitiga PCB, tangan 15 yang kita gunakan. Tangan 15 adalah BC per PC. Berarti BC per 40. Maka BC tinggal ini kali silang. Jadi BC adalah 40 tangan 15. Itu BC. Dengan demikian, yang kita cari adalah BA. AC itu adalah BC ditambah BA. Itu adalah 40 akar 3. BC-nya sudah ada. Jadi BA itu adalah
40 akar 3 dikurangi BC. Nah, BC-nya adalah 40 tangan 15. Jadi pertanyaannya, jarak antara titik bias dengan titik sinar laser utamanya adalah 40 akar 3 dikurangi 40 tangan 15. Bisa dipahami? Berikutnya, jika cos 15 adalah 1/4 akar 6 plus akar 2, nilai dari 12 sin 75 cos 195 dibagi cos 240 sin 150 berapa? Oke. Berarti kita cari nilai trigonometri yang ada kaitannya dengan sudut 15 ini dulu. Sin 75 misalkan. Sin 75 itu identik dengan sin 90 min 15. Maka kita dapat 15-nya. Fungsi berubah. Ini jadi cos 5, cos 15. Positif karena di kuadran 1. Kemudian cos 195. Cos 195 itu kita gunakan 180 plus 15. Karena kita harus melibatkan 15. Fungsi tetap tapi negatif. Jadi cos 15. Kemudian cos 240 itu sudut istimewa karena bisa menggunakan 180 ditambah 60. Jadi ini adalah min cos 60. Ini berarti min setengah. Kemudian yang berikutnya sin 150. Sin 150 bisa menggunakan 180 min 30. Kuadran kedua positif, berarti sama dengan sin 30. Sin 30 adalah setengah. Nah, baru masukkan angka-angkanya. Maka 12 sin 75 berarti sama saja dengan 12 cos 15. Cos 195 berarti min cos 15. Per cos 240 berarti min setengah. Kemudian sin 150 adalah setengah. Nah, ini ada min, atas ada min, bawah ada min, berarti minnya coret. Lalu setengah kali setengah itu 1/4, naik ke atas. Berarti 12 kali 4 kali cos 15 kuadrat, karena sama-sama cos 15. Nah, berarti 12 kali 4, 48. Cos 15 itu sudah ada nilainya. Yaitu 1/4 kali akar 6 ditambah akar 2. Dikuadratkan. 48, 1/4 dikuadratkan itu 1/16. Sedangkan akar 6 tambah akar 2 dikuadratkan. Nah, kita bisa hitung berapa nilainya. Nah, 48 dibagi 16 itu 3. Akar 6 ditambah akar 3 dikuadratkan adalah 6 ditambah 2 ditambah 2 akar 12. Dari mana 12? 6 kali 2. Dengan menggunakan jabaran A plus B kuadrat. Jadi A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB. Nah, itu jabarannya. Berarti 6 tambah 2 itu 8. Sedangkan akar 12 itu adalah 2 akar 3. Nah, jadi 3 kali 8 tambah 4 akar 3. Nah, 4-nya bisa keluar. Jadi 4 keluar 12, bagi 4 2, bagi 4 akar 3. Jadi identik dengan 12 kali 2 plus akar 3. Jadi nilainya adalah 12 kali 2 tambah akar 3. Bisa dipahami? Berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Diketahui kapal A dan B sedang menuju pelabuhan. Dari mercusuar, kapal A membentuk sudut alfa dengan dermaga ya, dengan garis dermaga ini alfa. Sedangkan kapal B membentuk sudut alfa dan beta. Ini alfa ditambah beta dengan dermaga terhadap dermaga. Jarak kapal A dan B terhadap mercusuar
adalah L dan K. Ini jaraknya terhadap mercusuar L dan K. Sedangkan jarak A ke dermaga adalah M meter. A ke dermaga M meter. Jika alfa sama dengan beta, lalu K dan L sama yaitu 1000 meter, dan M adalah 600 meter, maka posisi kapal A berturut-turut apa? Oke, ini namanya koordinat kartesius dan koordinat kutub. Kalau koordinat kartesius itu ada pada bidang kartesius. Jadi misalkan ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y. Kalau ada sebuah titik A, katakanlah, ini A, ini jaraknya X, ini jaraknya Y, maka koordinatnya X, Y, itu namanya kartesius. Kalau misalkan ini R, ini theta, itu namanya berarti koordinat kutub. R, theta itu kutub namanya. Kalau X, Y itu kartesius. Lalu bagaimana hubungannya antara kutub dengan kartesius? Oke, sekarang lihat dulu konteks soalnya. M adalah 600, jadi ini adalah 600 meter. Sedangkan L adalah 1000 meter, ini adalah 1000 meter. Nah, berarti berdasarkan kartesius, maka si A itu adalah harus ada kesininya X-nya. Nah, berarti pakai triple aja. X itu boleh menggunakan Pitagoras, jadi 1000 kuadrat dikurangi 600 kuadrat, atau triple 6, 8, 10 kan. Ini berarti 800. Jadi X-nya pasti 800. Sehingga koordinat titik A itu adalah 800,600. Ini berarti kartesius. Lalu koordinat B. Koordinat B sama, K-nya 1000. Ini sudutnya berarti 2 alfa. Nah, kalau pakai kutub, bahwa si B itu adalah 1000,2 alfa. Itu kalau pakai kutub. Nah, di sini nggak ada 1000,2 alfa. Berarti kita harus menjadikan jadi kartesius. Bagaimana hubungan kutub dengan kartesius? Jadi kalau X itu adalah R cos 2 alfa berarti dalam hal ini. Berarti X itu adalah 1000 cos 2 alfa. Sedangkan Y adalah R sin 2 alfa. Berarti R-nya itu adalah 1000 sin 2 alfa. Nah, jadi koordinat titik B itu selain 1000,2 alfa boleh juga dituliskan 1000 cos 2 alfa, 1000 sin 2 alfa. Jadi koordinat titik B adalah 1000 cos 2 alfa dan 1000 sin 2 alfa. Berarti jawabannya yang C. Bisa dipahami? Bisa. Berikutnya, perhatikan gambar berikut. Diketahui posisi dua buah pesawat P 120 mil, alfa dan Q 180 mil, beta. Jika alfa adalah 37, beta 143, posisi B, P dan Q dinyatakan dengan koordinat kartesius. Oke. Berarti seperti yang tadi, bahwa P itu adalah 120, alfanya 37 derajat. Ini berarti R-nya, ini adalah alfanya. X adalah R cos alfa. Berarti X itu adalah 120 cos 37 derajat. Nah, cos 30 derajat, 37 derajat itu 4/5 ya. Iya. 4/5, 3/5, 4/5 kalau nggak salah. Karena nilai sudutnya kan mendekati ke 0, jadi lebih besar, 4/5. Kemudian 120 dikalikan 4/5 itu adalah
Ini dibagi 5 berarti kan 24. Jadi 96. Jadi X-nya 96. Sedangkan Y-nya adalah R sin 37 derajat. Berarti R sin alfa ya. Alfanya dalam hal ini berarti 37 derajat. Jadi 120 kali sin 37 derajat. Berarti 120 kalau sinus itu 3/5. Berarti 24 kali 3 adalah 72. Nah, berarti koordinat titik P menjadi 96,72. Kalau lihat dari opsinya kan 96,72 hanya C. Nah, kita cari Q-nya. Benarkah demikian? Nah, Q-nya adalah 180, beta. Dalam hal ini betanya 143. Jadi ini adalah R, ini adalah sudutnya. Beta ya, dalam hal ini adalah beta. Nah, berarti sama seperti yang sudut Q, X itu adalah R cos. Dalam hal ini adalah beta. Berarti 180 kali cos beta, 143. Oh, 143 dirubah dulu menjadi 180 min 37 ya, min 37. Berarti cos 180 min 37. Nah, cos 180 min 37 itu fungsi tetap. Berarti min cos 37. Jadi jawabannya adalah min 180 kali cos 37 tadi 4/5. Kalau dihitung 18 dibagi 5 itu 36. Nah, 36 kali 4 itu berarti 144. Jadi X-nya adalah min 144. Nah, berarti benar. Begitupun yang Y adalah sin R sin beta. Berarti 180 kali sin 180 min 37. Di kuadran kedua nilai sin itu positif. Sin 37. Sin 37 adalah tadi adalah 3/5. 18 dibagi 5 itu adalah 36. 36 kali 3 berarti 108. Jadi titik Q berarti adalah min 144,108. Berarti sesuai dengan pilihannya yang C. Bisa dipahami? Berikutnya, perhatikan gambar. Pada suatu pelabuhan dipasang alat detektor untuk mengetahui letak posisi kapal yang dinyatakan dengan koordinat kutub. Dari pusat detektor terlihat kapal pertama A pada posisi 20,37 derajat. Kapal B 30,53 derajat. Posisi kedua A dan B berturut-turut dalam kartesius. Oke, sama seperti yang tadi. Berarti koordinat titik A adalah 20,37 itu, ini adalah R, ini adalah theta atau sudut. X adalah R cos. R cos dalam hal ini adalah cos theta, berarti 20 kali cos 37. Tadi cos 37 itu adalah 4/5. Ya, 20 bagi 5 itu 4. 4 kali 4 berarti 16. 16 koma. Nah, 16 koma hanya BCD nih. Y-nya adalah R sin. R sin berarti 20 kali sin 37. Sin 37 adalah 3/5. Berarti sama. 4 kali 3 adalah 12. Jadi titik A berarti 16,12. Nah, yang 16,12 kan hanya jawabannya B. Berarti kemungkinan jawabannya adalah B. Sedangkan titik B adalah 30,53.
Kita hitung. X-nya sama. X-nya langsung aja 30 cos 53. Nah, cos 53 berarti kebalikan sama dengan sin 37. Berarti ini adalah 3/5. 30 dibagi 5 itu 6. Kali 3 berarti 18. Sin berarti 30 sin 53. Sin 53 itu identik dengan cos 37. Berarti ini adalah 4/5. 30 bagi 5 adalah 6. 6 kali 4 adalah 24. Jadi titik B-nya adalah 18,24. Jadi jawabannya adalah yang B. Bisa dipahami? Oke, berikutnya. Koordinat kutub dari 39,52. Nah, 39,52 ini dari Kartesius ke kutub. Jadi kalau misalkan titiknya 39,52, ini berarti nilai X. Ini berarti nilai Y. Lalu R adalah akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, kalau misalkan kesulitan menghitung, kalian bisa menggunakan triple ya. Jadi pada segitiga, siku-siku, itu hubungannya X, Y, R-nya adalah demikian. Nah, di sini 39 itu adalah perkalian 13 kali 3. 52 itu perkalian 13 kali 4. Nah, berarti yang ini adalah perkalian 13 juga. Nah, triplenya yang harus diingat adalah 3, 4, berarti ini 5. Jadi sesungguhnya triplenya ini harus 5. Berarti kalau 5 ke sini berarti ini 65. Jadi sesungguhnya R-nya itu adalah 65. Ya, sudah pasti 65. Lalu untuk sudutnya, pakai apa nih sudutnya? Bebas. Boleh pakai sin, boleh pakai cos, boleh pakai k, boleh pakai tan. Kalau misalkan mau pakai tan, itu Y per X. Y-nya berarti 52, X-nya berarti 39, maka nilainya adalah 4/3. Nah, kalau 4/3 tadi, berarti untuk sinusnya itu adalah 4/5. Nah, kalau 4/5, tadi nilainya 53 derajat, nilai sudutnya. Jadi dengan demikian, koordinatnya adalah 65,53 derajat. Jadi 65,53 derajat. Bisa dipahami? Berikutnya, bentuk sederhana dari tangan 180 min. Tangan kuadrat 180 min X, cos kuadrat 270 min X, sin kuadrat 360 min X. Oke. Ini adalah relasi sudut dan identitas ya. 180 min itu adalah fungsi tetap, tapi di kuadran kedua berarti negatif. Identik dengan negatif X, tapi kuadratkan. Begitupun cos 270 min itu fungsi berubah. Minus sin X, tapi dikuadratkan. Begitupun yang bawah. Kemudian 360 min itu fungsi tetap, kuadran keempat negatif. Jadi min sin X kuadrat. Nah, berarti hasilnya sesungguhnya adalah tangan kuadrat X min sin kuadrat X per 1 min sin kuadrat X. Nah, kita harus ingat bahwa sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu identik atau satu nilainya. Berarti 1 min sin kuadrat itu identik dengan cos kuadrat. Ini adalah cos kuadrat. Ini adalah tangan X min sin kuadrat. Nah, kalau kita menggunakan perbandingan bahwa tangan itu adalah sin per cos. Tangan itu adalah sin per cos. Jadi tangan kuadrat itu identik dengan sin X per cos X kuadrat. Ini adalah sin kuadrat dibagi dengan cos kuadrat.
Nah, kalau disamakan penyebutnya berarti ini per cos kuadrat, ini juga per cos kuadrat. Jadi kalau kita kalikan dengan cos kuadrat, biar hilang cos kuadratnya yang atas. Jadi atas kalikan cos kuadrat X, bawah kalikan cos kuadrat X. Maka yang sebelah kiri berarti menjadi sin kuadrat X, yang sebelah kanan adalah sin kuadrat X cos kuadrat X. Per cos kuadrat kali cos kuadrat, jadi cos kuadrat pangkat 4. Nah, di sini ada sin kuadrat, maka bisa difaktorkan. Sin kuadrat, ini sin kuadrat, bisa dikeluarkan sin kuadratnya. Artinya berarti sin kuadrat X kali 1 min cos kuadrat X per cos pangkat 4X. Nah, 1 min cos kuadrat X, 1 min cos kuadrat X itu identik dengan sin kuadrat X. Berarti yang atas itu adalah sin kuadrat X kali sin kuadrat X per cos pangkat 4X. Nah, sin kuadrat kali sin kuadrat adalah sin pangkat 4 dibagi dengan cos pangkat 4. Nah, tadi sin per cos itu tangen. Berarti sin kuadrat sin pangkat 4X per cos pangkat 4X itu adalah tangen pangkat 4. Jadi nilai ini identik dengan tangen pangkat 4X. Bisa dipahami? Berikutnya, 1 min cos 270 min X dibagi 90 min X. Senilai itu berarti identik ya. Nah, 1 min cos 270-nya, 270 min X itu fungsi berubah. Jadi, 1 min fungsi berubah. Karena di kuadran ketiga nilainya negatif. Min sin X per 90 min fungsi berubah. Cos X. Jadi, 1 plus sin X per cos X. Nah, opsinya tidak ada. Maka kita manipulasi dengan cara kalikan sekawan atas 1 min sin X. Begitupun yang bawah kalikan 1 min sin X. Tujuannya untuk menyamakan dengan opsinya, pilihannya. Karena sampai 1 plus sin X per cos X itu udah benar. Cuman nggak ada di pilihan. Kalikan sekawan, kalau kalikan sekawan berarti hanya ujung-ujungnya saja. Jadi 1 min sin kuadrat X per cos X kali 1 min sin X. Nah, 1 min sin kuadrat itu identik dengan cos kuadrat. Jadi 1 min sin kuadrat ini, 1 min sin kuadrat ini identik dengan cos kuadrat. Bawahnya tetap cos X kali 1 min sin X. Nah, atas ada cos, bawah ada cos. Berarti cosnya bisa dihilangkan 1. Sehingga hasil akhirnya adalah cos X per 1 min sin X. Nah, jadi selain ini 1 plus sin X per cos X, boleh juga cos X per 1 min sin X. Nah, kalau nggak ada juga ya berarti tidak ada opsi. Jadi cos X per 1 min sin X. Bisa dipahami? Baik, berikutnya. Diketahui cos 2X adalah cos kuadrat min sin kuadrat X. Bentuk dari 1 plus sin X cos X dibagi sin pangkat 3X min cos pangkat 3X kali sin 90 min 2X ekuivalen dengan apa? Oke. Nah, di sini harus diingat bentuk lain dari A pangkat 3 min B pangkat 3 itu adalah A min B kali A kuadrat plus AB plus B kuadrat. Nah, ini bentuk lainnya. Nah, kemudian 1 tadi sin kuadrat ditambah cos kuadrat itu 1. Nah, berarti kita menggunakan nilai tersebut. Jadi 1 ditambah sin X kali cos X, satunya nanti dirubah, kemudian
sin pangkat 3x min cos pangkat 3x-nya nanti dirubah. Nah, yang sin 90 minnya jadi fungsi berubah, jadi cos. Dalam hal ini cos 2x. Oke, kita rubah satunya menjadi sin kuadrat x tambah cos kuadrat x. Ditambah sin x cos x. Kemudian yang bawahnya faktorkan. Atau satunya nggak usah dirubah lah. Satunya tetap, satu yang dirubah yang bawahnya aja. Jadi ini tetap 1 plus sin x cos x. Nah, yang sin pangkat 3-nya gunakan yang A pangkat 3 min B pangkat 3 ini. Berarti sin x min cos x kali sin kuadrat x ditambah sin x cos x ditambah cos kuadrat x. Nah, ini kali yang ini. Cos 2x itu adalah identik dengan cos kuadrat x min sin kuadrat x. Nah, di sini ada nilai sin kuadrat tambah cos kuadrat. Itu 1. Berarti yang bawah bisa dirubah. Yang bawah kalimatnya menjadi yang atas tetap 1 plus sin x cos x. Lalu cos kuadrat x min sin kuadrat x bisa difaktorkan. Cos x min sin x kali cos x plus sin x. Yang bawah tetap sin x min cos x. Nah, yang sin kuadrat tambah cos kuadrat itu 1. Sin x cos x-nya tetap. Nah, di sini berarti ada nilai yang sama nih yang bisa dicoret. 1 plus sin x cos x, bawahnya juga ada 1 plus sin x cos x. Atas ada sin x min cos x min sin x, bawah ada cos x min sin x. Berarti ini kan sebenarnya sama, cuman lain tanda. Berarti ini min 1. Jadi jawaban akhirnya adalah min 1 kali cos x plus sin x. Nah, min 1-nya masuk. Jadi min sin x min cos x. Atau sebaliknya, min cos x min sin x. Jadi jawabannya adalah yang A. Bisa dipahami? Berikutnya. Bentuk yang ekuivalen dengan 1 min 2 sin kuadrat x per cos x sin x adalah, oke, 1 bisa dirubah menjadi sin kuadrat tambah cos kuadrat. Jadi tadi satunya kita ubah menjadi sin kuadrat x tambah cos kuadrat x. Min 2 sin kuadrat x per cos x tambah sin x. Nah, yang sin kuadrat x dikurangi 2 sin kuadrat x itu bisa negatif kan, berarti jadi cos kuadrat x min sin kuadrat x. Bawahnya tetap cos x ditambah sin x. Nah, cos kuadrat x min sin kuadrat x bisa difaktorkan. Jadi cos x plus sin x kali cos x min sin x. Bawahnya tetap cos x ditambah sin x. Nah, ada nilai yang sama, berarti ini bisa dicoret karena nilainya sama. Maka yang tersisa tinggal cos x min sin x. Jadi jawaban akhirnya adalah cos x min sin x. Bisa dipahami? Berikutnya. Bentuk sederhana dari sin pi per 2 min x kali sin pi min x tambah cos 3 per 2 pi min x cos pi min x. Oke. Kalau belum familiar dengan pi radian, maka dirubah dulu. Jadi pi per 2 itu 90. Jadi sin 90 min x, kemudian pi itu menjadi 180 min x ditambah cos 3 per 2 itu 270 min x cos 180 min x. Nah, tadi 90 min x itu fungsi berubah. Jadi cos x, 180 itu fungsi tetap sin x, 270 itu fungsi berubah.
Jadi min sin X. Kenapa? Karena di kuadran ketiga. 180 fungsi tetap min cos X. Kenapa? Karena di kuadran kedua. Nilai cos negatif. Berarti hasilnya adalah cos X kali sin X. Min ketemu min jadi plus. Ini sin X kali cos X. Nah, sin X, cos X, sin X kan sama aja. Berarti 2 sin X cos X atau 2 cos X sin X. Lihat opsinya. Adakah 2 sin X cos X? Ada. Kalau ada berarti itu jawabannya. Jadi jawabannya adalah yang D. Bisa dipahami? Berikutnya, nilai dari sin 90 min alfa ditambah cos 360 min alfa dibagi cos 180 min alfa dikurang 3 per kosekan 270 min alfa. Oke. Kosekan itu adalah seper sin ya. Berarti boleh saya tuliskan dulu satu-satu. 90 min A ditambah cos 360 min alfa dibagi cos 180 min alfa dikurang 3 sin 270 min alfa. Oke. 90 min itu fungsi berubah. Jadi cos alfa, kuadran pertama positif. 360 min fungsi tetap. Berarti tetap cos alfa. Per 180 min fungsi tetap. Berarti min cos alfa karena kuadran kedua. 270 min fungsi berubah. Jadi min cos alfa. Kenapa min? Karena kuadran ketiga untuk sin negatif. Kenapa cos? Karena berubah 270 min. Jumlahkan atas 2 cos alfa, bawah min cos alfa ditambah 3 cos alfa. Nah, berarti yang bawah 2 cos alfa juga. Atas 2 cos alfa. Nah, 2 cos alfa dibagi 2 cos alfa ya 1 jawabannya. Jadi bisa dinyatakan nilainya adalah 1. Bisa dipahami? Oke, saya kira itu pembahasan tentang soal-soal yang ada di buku PH Hot penerbit Erlangga untuk latihan PH di buku tersebut untuk sudut-sudut berelasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.